Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Anis Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Prodi Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jalil semester 4. Sini saya memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Bapak Sofyan Syafriza, yakni menerapkan abstrak final yang berjudul Identifying Ilat Munasabah in Islamic Law Perspective of Imam Al-Ghazali, yakni mengidentifikasi ilat melalui munasabah dalam hukum Islam sebuah perspektif Imam Al-Ghazali. Langsung saja di sini saya mendapatkan beberapa poin dari abstrak tersebut, yakni 1. Kajian ini membahas tentang cara menentukan ilat hukum melalui metode munasabah menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektif hukum Islam. Kemudian yang kedua, permasalahan utama yang dibahas ada 2, yaitu cara mengidentifikasi ilat hukum melalui metode munasabah dan rumusan hukum menjadikan hikmah sebagai ilat hukum menurut Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dan yang keempat, kajian tersebut menyebutkan bahwa menurut Al-Ghazali, pertama, bahwa munasabah sebagai metode dalam menentukan hukum ilat ada 3 macam, yaitu munasib mu'athir, munasib mulaim, dan munasib mubarik. Dalam munasib mu'athir, tidak ada masalah dalam menentukan ilat hukum karena ilat telah diketahui langsung dari nas atau ijma, sehingga konsep kewajaran dalam rangka penetapan ilat tidak diperlukan. Jadi titik fokus dari metode yang masuk akal dalam penentuan ilat hukumnya adalah tentang munasib mulaim dan munasib mubarik. Kemudian yang kedua, dalam munasib mulaim yang dicari adalah genus ilat. Lanjut pengertian ilat, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama ada dari Abdul Wahab, yakni ilat sebagai sifat dasar untuk menetapkan hukum dan minimnya hukum baru atau cabang dapat diperoleh. Kemudian yang kedua dari Al-Yasa Abu Bakar, yaitu peminjam istilah Syalabi membedakan ilat menjadi 3 kategori, yaitu ilat al-syari'i, ilat al-qiyasi, dan ilat al-istihsan. Di sini ilat atau syari'i adalah ilat yang telah ditentukan oleh nas itu sendiri dan digunakan untuk memutuskan apakah hukum yang dipahami dari teks harus permanen atau dapat diubah. Kemudian yang kedua ada ilat al-qiyasi, adalah ilat yang diterapkan pada masalah huruf dan tidak ada aturan zahir atau jelas dari nas. Kemudian yang ketiga ilat al-istihsan, adalah pengecualian ilat, dan kata lain ilat ini terjadi karena baik ilat atau syari'i maupun ilat al-qiyasi tidak dapat diterapkan karena pertimbangan khusus. Lanjut syarat-syarat ilat. Yang pertama adalah zahir, yakni positif, tidak abstrak, yang dapat dilihat dengan panca indera. Sebagai salah satu tujuan ilat adalah untuk mengetahui hukum yang akan diterapkan pada hukum. Kemudian yang kedua munasib atau relevan, yakni sesuai atau selaras terhubung dengan kebijaksanaan hukum. Kemudian yang terakhir mundhabit atau terukur. Ilat harus memiliki kepastian dan kualitas nyata yang memungkinkan penegakan hukum atas huruf atau cabang. Lanjut metode penemuan hukum Islam. Di sini ada 3. Yang pertama istinbatul bayani, yakni metode penegakan hukum dengan cara menafsirkan teks-teks hukum Islam, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua istinbatul ta'wili atau metode sebab akibat, metode penalaran hukum yang mengkaji atribut-atribut di balik ketentuan tekstual, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga istinbatul istislan, yakni pada penalaran hukum yang berusaha menggali prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al-Quran atau hadis. Kemudian lanjut metode munasabah dalam mengidentifikasi ilat dari perspektif Imam Al-Ghazali, yakni metode munasabah atau kesesuaian adalah metode yang dikembangkan oleh Al-Ghazali untuk menemukan ilat. Metode munasabah yang pertama
munasib muakhir atau efektif, yakni mengacu pada ilat yang menjadi pokok hukum dan ditemukan dari kaidah-kaidah syariah, yakni nas-nas atau ijma. Kemudian munasib mulaim atau harmonis, ilat yang menjadi titik hukum ditemukan bukan dari nas atau ijma, melainkan dari dua aspek hukum atau norma dan syariah. Kemudian yang terakhir, munasib warid atau ganjil, munasib di mana tidak ada keefektifan dan keselarasan dengan tindakan penegakkan hukum atau tidak ada contoh yang sebanding menjadikan hikmah sebagai ilat hukum. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang menolak secara mutlak, kemudian ada kelompok yang sangat setuju, dan yang ketiga kelompok yang setuju dengan syarat. Kesimpulan yang dapat kami ambil di sini ialah: pertama, ilat digunakan sebagai dasar atau alasan hukum untuk menentukan hukum. Atribut yang dapat dijadikan ilat terdiri dari 3 syarat, yakni zahir, munasib, dan mudhari. Kemudian munasabah adalah metode penentuan ilat yang dikenalkan oleh Al-Ghazali yang dikategorikan menjadi 3, yakni munasib muakhir, munasib muakhir mulaim, dan pasti munasib sebagai warid atau munasib warid. Kemudian munasabah ini menyangkut munasib mulaim dan munasib warid dalam menentukan ilat. Kemudian munasib mulaim mencari garis ilat sebuah ilat yang diambil dari setiap peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya oleh nas dengan menelaah hikmah yang sama dalam setiap peristiwa. Hikmah tersebut kemudian dijadikan sebagai garis ilat yang nantinya akan diterapkan sebagai kias untuk peristiwa lain yang telah ditetapkan secara hukum oleh nas. Dan yang terakhir, munasib gharib mencari spesies ilat yang diperoleh dari suatu peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya oleh nas tanpa ada perbandingan yang ditemukan pada peristiwa. Thank you. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.